Puji Tuhan, shalom saudara. Kita ada di ibadah doa 10 malam, di malam yang ke-10. Puji Tuhan, malam yang terakhir tidak terasa saudara. Kita memulai ibadah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kami ada di ibadah reli doa 10 malam, di malam yang ke-10. Di malam yang terakhir ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu ada pada kami Tuhan Yesus. Dan kami juga tahu Tuhan, sungguh-sungguh sangat yakin dan percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk memuliakan nama Engkau. Haleluya Yesus, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya kami bersyukur Tuhan Yesus. Saudara, mari kita sembah Dia. Oh Yesus, dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Kami bersyukur kepada-Mu, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
ditinggikan, Allah yang layak disembah. Kami bersyukur kepadamu, Kau taruh Roh Kudus buat kami, Kau taruh Roh Kudus buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Yes, amen. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Amin Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Dalam kasih Kristus, Bapa lumpah Engkau bahwa kita dalam doa. Bapa-Mu seumur hidupku, seumur. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami ucapkan Tuhan karena kasih setiamu dan karena kasih setiamu dan penyertaanmu Tuhan. Saat ini kami Tuhan bisa Tuhan melakukan ibadah ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berlengkapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, biar kami jemaat-Mu Tuhan yang mendengar bisa menjadi buat saat-saat ini Tuhan banyak Tuhan kendala dan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa menjadi penyejuk bagi jiwa kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Yang di rumah lambaikan tangan saudara, shalom. Baik, puji Tuhan. Malam hari ini satu kehormatan buat saya untuk menutup ibadah Relidoa hari yang ke-10, saudara. Di hari yang ke-6 saya pernah sampaikan bahwa di 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh di situ ada kemerdekaan. Saya percaya dari hari pertama, kedua dan sampai ke-10 ini, saudara, Bapak Ibu, saya, kita telah dimerdekakan oleh roh itu sendiri. Katakan amin saudara. Pasti dimerdekakan karena kita sudah dibebaskan. Hari pertama sampai hari ke-10 kita sudah dikenyangkan, kita sudah dipuaskan oleh hamba-hamba Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Nah, malam hari ini saudara, saya mau sampaikan ayat yang sangat sering dan sering sekali kita dengarkan. Ini sudah tidak aneh ayat ini. Barangkali hamba-hamba Tuhan yang lain pun sudah menyampaikan ini. Tetapi itu sangat baik saudara. Karena firman Tuhan katakan kita harus mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Sekali lagi kita harus mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang supaya lebih mengenal lebih dalam lagi saudara. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari buka Alkitab saudara, Android saudara, kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin, saudara.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sudah sangat sering kita dengarkan. Saking seringnya saudara, kita terkadang mengabaikan. Dalam pikiran kita, kita sudah jelas menghafalkan ayat ini. Tetapi dalam kenyataannya, di dalam penghayatannya, di dalam melakukannya, kita sering lalai untuk melakukan ayat ini saudara. Kita tidak menyadari bahwa kita ini sudah diberi seorang penolong. Kita lalai di situ. Kita lupa. Terkadang ayat ini saudara terkubur oleh masalah-masalah yang menghimpit kita. Terabaikan oleh masalah-masalah yang menghimpit kita. Kita lupa bahwa seorang diri penolong itu sudah ada di dalam diri kita sendiri, yaitu Roh Kudus saudara. Kita sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita bersama-sama ingin melihat Kejadian 2 ayat 18, boleh ditampilkan dulu. Kejadian 2 ayat 18, supaya kita lihat kembali betapa pentingnya seorang penolong. Nah, dikatakan di sana saudara, intinya Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Garis bawahi penolong saudara. Penolong yang dimaksud adalah seorang pendamping Adam pada saat itu. Itu penolong secara lahiriah. Itu penolong secara jasmania yang tidak kekal, yang tidak selama-lamanya, hanya sebatas umur saudara. Jadi yang dimaksud dengan penolong di Kejadian 2 ayat 18 ini hanya penolong sesaat. Kita tahu bersama ketika Adam diciptakan, Allah berpikir ulang kembali, tidak baik manusia itu seorang diri. Akhirnya diciptakanlah seorang perempuan untuk menjadi penolong bagi si Adam saudara. Dan itu hanya penolong sesaat, bukan penolong abadi, bukan penolong selama-lamanya. Bukan seperti Roh Kudus ini. Roh Kudus ini sangat abadi, Roh Kudus ini sangat kekal untuk menolong kita. Cuman kita terkadang lalai, terkadang lupa atas segala permasalahan kita lupa bahwa di dalam diri kita sudah disiapkan Tuhan untuk seorang penolong untuk kita. Kapanpun, dimanapun, Roh Kudus itu siap untuk menolong kita. Penolong yang tidak musiman, penolong yang tidak asal-asalan, penolong yang tidak transaksional, penolong yang tidak imbal balik, tidak menerima imbal balik. Ini adalah penolong yang penuh kasih yang tidak pernah menuntut imbal balik apapun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, pepatah bilang, jika kenal tidak sayang, jika kenal maka akan sayang. Di hari yang ke-10 ini, saya akan menyampaikan bagaimana pribadi Roh Kudus yang sesungguhnya untuk kita kenal lebih dalam lagi. Dan pekerjaan-pekerjaannya dengan pribadi-pribadinya. Nah, sebab Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, siapkan ballpoint saudara, siapkan alat tulis saudara, karena kita tidak ada waktu untuk mencatat, membuka ayat-ayat ini. Saya dengan cepat akan saya sampaikan saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, yang pertama, kita akan lebih jauh lagi mengenal pribadi Roh Kudus dengan sifat-sifatnya. Ada 3 hal yang penting yang harus kita mengenal Roh Kudus. Yang pertama adalah sifat pribadi Roh Kudus. Roh Kudus punya pengetahuan, menelidiki di 1 Korintus 2 ayat 13 dan 11. Yang kedua, Roh Kudus punya kehendak. Di 1 Korintus 12 ayat 11 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai ke 11. Yang berikutnya, Roh Kudus punya perasaan. Di Roma 15 ayat 30. Roh Kudus punya pikiran. Roma 8 ayat 26. Lalu yang kedua saudara,
perbuatan Roh Kudus, bahwa Dia menyatakan satu pribadi. Yang pertama, menyelidiki hati kita dan segala sesuatu di dalam hidup kita. Di 1 Korintus 2 ayat 10. Yang kedua, dapat berkata-kata pada umat Allah itu sendiri, kepada kita semua. Roh Kudus bisa berkata-kata. Kisah Rasul 13 ayat 2. Yang berikutnya, berdoa untuk kita di Roma 8 ayat 26 dan 27. Memerintah atas kita, Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Dan yang terakhir, memanggil kita dan memberi jabatan atau tanggung jawab, Kisah Para Rasul 13 di ayat 2. Lalu yang ketiga, saudara, Roh Kudus mempunyai perasaan. Perasaan Roh Kudus dinyatakan dalam ayat-ayat ini. Yang pertama adalah Roh Kudus tidak mau didukacitakan atau didurhakai. Di Kejadian 6 ayat 3 dan Yesaya 63 ayat 10. Lalu Roh Kudus tidak mau diolok-olok atau dihina. Di 1 Ibrani 10 ayat 29. Lalu Roh Kudus tidak mau dibohongi. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 11. Roh Kudus tidak mau dihujat. Di Matius 12 ayat 31 sampai 32. Dan Roh Kudus tidak mau dipadamkan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ini adalah pribadi dan sifat-sifat Roh Kudus, saudara. Yang pertama tadi sifat Roh Kudus itu kita sudah jelas mengetahui. Lalu yang berikutnya, saudara, ketuhanan Roh Kudus dan sifat ketuhanannya. Roh Kudus adalah pribadi yang kekal. Ibrani 9 ayat 14. Dan Roh Kudus Maha Tahu di Yohanes 14 ayat 26 dan 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Dan Roh Kudus Maha Kuasa di Lukas 1 ayat 35. Dan Roh Kudus Maha Hadir di Mazmur 139 ayat 7 dan 10. Lalu yang berikutnya, saudara, pekerjaan ilahi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa menciptakan. Ayub 33 ayat 4. Dan Roh Kudus berkuasa menghidupkan atau memberi hidup. 1 Yohanes 6 ayat 63. Dan Roh Kudus mengurapi para nabi dan rasul bernubuat. 2 Samuel 23 ayat 2 dan 3. Dan Roh Kudus memberi kelahiran baru untuk kita. Yohanes 3 ayat 5 dan 8. Dan Roh Kudus mengajar kita tentang Allah. Matius 28 ayat 19 dan Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Lalu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, yang berikutnya, ini pengenalan kita tentang satu pribadi penolong di dalam diri kita. Nama-nama Roh Kudus menyatakan sifatnya dan pekerjaannya dan tanggung jawabnya, saudara. Ada 3 di sini. Nama Roh Kudus yang menyatakan hubungannya dengan Allah. Roh Allah yang hidup. Itu 2 Korintus 3 ayat 3. Baru Roh Allah 1 Korintus 3 ayat 16. Dan Roh Tuhan atau Yehova. Yesaya 11 ayat 2. Yang kedua, nama Roh Kudus yang menyatakan hubungan dengan Yesus. Jadi tadi tentang Allah, sekarang tentang Yesus, ya. Roh Kudus, Roh Kristus. Roma 8 ayat 9. Roh Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 19. Roh Yesus, Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Lalu yang ketiga, nama Roh Kudus yang menyatakan perangai dan pekerjaannya. Roh Kudus, Lukas 11 ayat 13. Roh kekudusan, Roma 1 ayat 4. Dan roh yang mengadili dan membakar, saudara, Yesaya 4 ayat 4. Roh kebenaran, Yohanes 4 ayat 17. Roh yang memberi hidup, Roma 8 ayat 2. Roh kasih karunia, Ibrani 10 ayat 29. Roh kemuliaan 1 Petrus 4 ayat 14. Roh yang kekal, Ibrani 9 ayat 4. Dan roh penghibur, Yohanes 14 ayat 26. Yang berikutnya, saudara, lambang-lambang Roh Kudus dan dalam firman Tuhan. Yang pertama
adalah burung merpati di Matius 3 ayat 16, Lukas 3 ayat 22. Yang kedua, Roh Kudus melambangkan air, Yesaya 44 ayat 3 dan Wahyu 22 ayat 17 dan Yohanes 4 ayat 14. Yang ketiga, api. Roh Kudus melambangkan api. 1 Raja-Raja 18 ayat 38 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan yang keempat, angin. Roh Kudus melambangkan angin. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Yang kelima, Roh Kudus melambangkan anggur. Efesus 5 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Yang keenam, Roh Kudus melambangkan minyak. 1 Samuel 16 ayat 13 dan Keluaran 30 ayat 23 dan 33, Saudara. Nah, yang terakhir, Saudara, mengapa Roh Kudus sangat perlu bagi kita? Yang pertama, Yesus sendiri perlu kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Itu dinyatakan dalam Lukas 1 ayat 35. Bapak Ibu yang di rumah boleh dibaca bersama-sama. Yang kedua, gereja Tuhan membutuhkan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 19 ayat 2 dan 6 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Yang ketiga, Saudara, rasul-rasul dan murid-murid Yesus juga perlu Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Dan yang keempat, Saudara, apalagi kita yang masih hidup di dunia ini begitu membutuhkan Roh Kudus itu. Yesus sendiri butuh, murid-murid sendiri butuh, rasul-rasul sendiri, apalagi kita, Saudara, yang hidup di dunia ini. Tujuannya apa? Kita diberi penolong itu karena kita sudah dikaruniakan, kita sudah ditetapkan untuk menjadi saksi Allah itu sendiri. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan Roh Kudus berkuasa atas doa-doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27, Roh Kudus berkuasa untuk penyembahan Allah. Jadi lewat Roh Kudus itu ada kuasa untuk menyembah Allah. Dan yang berikutnya karunia-karunia roh. Dan yang terakhir buah-buah roh. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya percaya di hari yang ke-10 ini Bapak Ibu lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Roh Kudus. Mari jangan pernah melupakan Roh Kudus ada di dalam diri kita, yaitu Roh Allah itu sendiri. Saya mengatakan selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Gembala. Puji Tuhan, Saudara. Kita sudah belajar banyak tentang Roh Kudus, Saudara, selama 10 hari ini, 10 malam ini. Dan tadi kita sudah pelajari atribut, kekuatan kuasa Roh Kudus, kemudian berbagai hal tentang kuasa Roh Kudus kita sudah pelajari tadi. Saya percaya kita semua rindu untuk mengalami kuasa itu. Bukan hanya sekedar mengerti tentang Roh Kudus, tapi kita rindu untuk mengalaminya. Dan biarlah kasih kuasa Tuhan terus mengalir atas kita. Ingat, Saudara, kuasa Roh Kudus tidak berhenti hanya di doa 10 malam. Kuasa Roh Kudus terus bergerak dalam hidup kita setiap saat. Rally doa 10 malam mungkin bisa berakhir, tapi Roh Kudus akan terus menyertai kita. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu tadi. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau
menyembah-Mu, ku mau menyembah. Sekali lagi ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau pribadi yang ajaib. Roh Kudus, Kau pribadi yang hebat. Roh Kudus, Kau pribadi yang mengagumkan. Kami rindu selalu mengalami kuasa-Mu ya Roh Kudus. Biar hidup kami dituntun oleh Engkau, dihibur, ditolong, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Oh Roh Kudus, lawat kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, buka hatimu, terima lagi dan lagi dan lebih lagi kuasa Roh Kudus atas hidup kita. Buka hati kita. Haleluya, haleluya. Dia rindu bekerja setiap saat dalam hidupmu. Dia rindu berkarya setiap saat dalam hidupmu. Dia rindu bersekutu intim dengan Engkau. Buka hati kita. Persilahkan Roh Kudus bekerja dengan bebas dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Jamahan-Mu itu yang kami perlu. Roh Kudus, jamah. Roh Kudus, pulihkan. Roh Kudus, kuatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lemah, yang lesu, yang tidak berpengharapan, yang kemudian sedang mengalami keraguan-raguan malam ini, kita dikuatkan semua oleh Roh Kudus. Kita diyakinkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita ditopang. Ada penolong buat setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tangan kanan kita semua yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Angkat tangan kanan kita kepada Dia, kepada Dia yang sanggup memulihkan kita. Sekali lagi, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Lagi katakan haleluya. Oh, dengan kasih Kristus, Ibu Sidauruk maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya. Katakan sekali lagi haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya.
haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu pada malam hari ini Yesus. Datang Bapak ke tempat ini Bapak. Itu semua karena kebaikan daripada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak untuk ibadah malam hari ini Bapak. Kami telah diberkati. Kami mau menyerahkan Bapak negara kami, negara Republik Indonesia. Engkau tahu Bapak setiap pergumulan di negara kami ini Bapak. Kami percaya Bapak Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami Bapak. Mari Yesus, Engkau adalah Allah yang luar biasa Bapak, yang selalu menopang negara kami Bapak. Berkati pakai hikmat marifat Bapak Presiden kami Bapak. Berkati pemerintahan kami Bapak. Pemerintahan tertinggi sampai terendah Bapak. Pemerintahan RT RW di tempat khususnya Bapak, di tempat ini Engkau berkati Bapak. Engkau begitu baik Bapak. Engkau masih membiarkan kami untuk beribadah bebas di Bandung kota kami ini Bapak. Mari Yesus Engkau berkati Bapak. Begitu juga Bapak tetangga kiri depan di tempat ini Bapak, di gereja kami Pentakosta. Berkati Bapak, berkati dimanapun berada Bapak, supaya Bapak mereka membiarkan kami untuk bebas beribadah di tempat ini Bapak. Engkau sungguh luar biasa Bapak dengan pergumulan kami Bapak di bulan-bulan ini masalah COVID-19 Bapak. Tetapi kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami percaya Bapak dengan pergumulan kami tetap berkata dan mengimani Yesus baik dalam kehidupan kami. Yesus akan selalu menolong kami, karena kami tahu firman-Mu berkata di Mazmur Bapak, jangan takut bagi orang yang beriman, itu tidak akan menimpa engkau. Itu kami mengimani dalam kehidupan kami Bapak. Berkati kami Bapak, seluruh jemaat di tempat ini. Berkati pemerintahan kami. Berkati juga Bapak gereja-gereja dimanapun berada Bapak, khususnya gereja Pentakosnya, terlebih gereja Antapani di tempat ini Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau menyerahkan pelayanan di tempat ini Bapak. Engkau dahsyat, mujizat-Mu masih ada di tempat ini Bapak. Engkau bela hamba-hamba Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat yang daripada Engkau Bapak. Mereka adalah anak-anak untuk mengembalakan kami jemaat-jemaat-Mu. Engkau pakai lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapak, Engkau tahu Bapak sesuai dengan pergumulan kami di tempat ini Bapak. Tetapi kami percaya Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan akan selalu membela kami. Tuhan akan selalu menolong kami. Yesus adalah jawaban yang pasti bagi setiap doa-doa kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga Bapak dengan pelayanan kami di tempat ini. Engkau tahu Bapak, kami mengadakan pelayanan doa 10 malam di tempat ini. Kami mau merasakan, kami mau menikmati kuasa Roh Kudus-Mu itu Yesus. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan selalu Engkau kirimkan menolong kami Bapak. Kami mau menikmati, kami mau dipenuhi, kami mau merasakan sukacita Roh Kudus yang daripada Engkau Bapak. Mari Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Begitu juga Bapak dengan perencanaan kami Bapak untuk ibadah penerimaan hari Pentakosta tanggal 31 nanti Bapak. Hanya Engkaulah yang berkarya Bapak dalam setiap pelayanan-pelayanan di tempat ini. Mari Bapak bukakan hati-hati kami jemaat Pentakosta di tempat ini Bapak, supaya lebih percaya Roh Kudus-Mu yang akan sanggup menolong kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu itu. Penuhi kami Bapak, penuhi kami Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih, sekalialah Engkau terus jadikan kami berkat dimanapun kami berada, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita mau berdoa-doa Bapak kami. Kita mau berdoa secara bersama-sama bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Saudara, mari kita terima berkat dari Sang Sumber berkat itu. Kita angkat kedua tangan kita. Kasih karunia di dalam Allah Anak, kasih di dalam Allah Bapa kita yang kekal, tuntunan persekutuan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah ada di akhir Rally 210 malam ini. Tapi ingat, besok kita akan bersama-sama melakukan ibadah online, konsep yang sama tapi suasana yang berbeda, ibadah hari Pentakosta. Ingat saudara, besok jam 10 kita ada di ibadah hari Pentakosta, hari yang ke-50. 40 hari Yesus bangkit, saudara, menampakkan diri kepada orang-orang, kemudian naik ke surga, 10 hari Roh Kudus turun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.